Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuan di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBMA, dan lain-lain teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, ini teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Sebelum bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO baru yang menarik. Nah, dua IPO terakhir yaitu Atla dan MHKI sukses ya guys ya. Kita dapat cuan yang lumayan gede ya, hampir 100% sih kalau saya pribadi udah kejual kemarin. Nah, sekarang masih naik lagi ya, bahkan arah mungkin udahlah saya nggak ngeliatin lagi karena saya udah cukup kejual kemarin, dan ya termasuk IPO yang sukses lah. Kita dapat profit dari waran Atla yang lumayan, plus jatahnya juga lumayan gede, dan kejual di arah yang kedua. Jadi termasuk oke. Untuk MHKI juga udah kejual kemarin. Jadi untuk kedua IPO ini, MHKI dan Atla itu termasuk sukses teman-teman. Dan sesuai janji Bursa Efek bulan lalu nih. Bulan lalu saya pernah baca berita bahwa bursa akan lebih selektif untuk memilih saham yang akan IPO. Jadi mereka itu akan ngipoin saham yang yang bagus-bagus aja gitu ya. Jadi mungkin kedepannya Bursa Efek itu akan menerbitkan saham IPO itu lebih sedikit daripada tahun lalu. Ya guys ya. Kalau yang bulan-bulan kemarin kan IPO-nya dari 8, 7 ya, 8, 7 bahkan ada 9. Nah, kalau sekarang ya paling 2, 3 seperti itu, tapi harusnya lebih bagus gitu. Yang dipilih yang bagus-bagus doang sama Bursa Efek. Semoga aja seperti ini, guys. Nggak usah banyak-banyak IPO-nya, cuman yang berkualitas itu saya setuju. Nah, semoga aja ini masih lanjut terus ya untuk Bursa Efek, untuk IPO-nya pilih yang bagus-bagus doang. Nah, kali ini kita akan bahas IPO baru yaitu PT Solare RCR Energy Tbk. Kodenya Sola, dan di sini saya udah baca semua teman-temannya prospektus dan profil kompaninya mereka. Ini ada energinya, tapi dia nggak ada hubungan sama energi. Namanya doang energi, tapi nggak ada hubungan loh sama energi. Nanti kita akan bahas teman-teman. Di sini untuk sektornya adalah basic material untuk periode book billing tanggal 16 sampai tanggal 19 April. Nah, untuk harganya 100 sampai 110. Nah, ini harga yang menarik. Seperti Atla, teman-teman ya. Kalau biasanya nih saham yang IPO di 100 tuh biasanya naik ya kalau nggak ada kasus. Nah, di sini untuk sahamnya sekitaran segini ya, 6.500.000-an sekian. Nah, kita akan lihat aja dari prospektusnya teman-teman. Prospektusnya, ini saya ngomong apa? Bentar. Nah, kita lihat di sini untuk PT Solare RCR Energy. Di sini UE-nya yaitu UOB Kay Hian, dan UOB Kay Hian ini udah banyak banget ngipoin saham, teman-teman ya. Jadi mungkin ini akan panjang untuk membahas UE-nya ya, historis dari UE-nya. Teman-teman bisa bersabar dulu. Nah, jadi karena ini udah banyak banget, nanti kita akan pilih beberapa aja deh. Di sini kita lihat yang pertama, yang terakhir kali ya. Yang terakhir kali itu AI itu nguwein Nice ya. Ini adalah UE-nya UOB Kay Hian sama satu lagi sekuritas apa gitu ya. Yang pasti di sini UOB Kay Hian itu ngipoin saham ini dapat data 98%. Nah, artinya nih yang gerak adalah AI, guys. Yang UE yang lain cuma dapat 2% kok. Jadi ini AI, guys. Nah, kita lihat di sini, ini sempat naik tinggi ya. 1, 2, 3, 4 hari, guys. Lumayan untuk si AI dari awal IPO. Dan setelah IPO dia masih dinaikin sampai ke 1.200 untuk si Nice. Oke, lanjut itu saham dari Akro. Nah, kalau Akro ini 100% AI. Nah, 100% AI di sini ARA 2 kali. Walaupun yang kedua bawa kebongkar ya. Terus Ayam.
Nah, ayam ini juga 100% AI. Ya, jadi UE-nya cuma satu, yaitu AI. Di sini arah 1, 2, 3 kali arah. Nah, lanjut itu saham dari Koka. Nah, kalau Koka ini AI hanya dapat jatah 23%, berarti UE yang lain yang dapat lebih gede. Nah, Koka seperti ini, ya sempet cuan lah di hari pertama gitu ya, karena ini bukan AI yang nyetir, guys. Tapi tetap dikasih cuan tuh, lihat ya. Walaupun habis itu kebanting. Oke, lanjut itu saham dari Baby. Nah, Baby ini AI 100%. Nah, ini 100% AI, di sini juga di hari pertama juga dikasih cuan walaupun nggak maksimal gitu ya. Oke, terus lanjut itu Relief. Nah, Relief ini papan akselerasi ya guys ya. Tapi dia AI 100% sepertinya. Di sini juga arah berjilid-jilid untuk si Relief. Lanjut itu RAM. Nah, RAM ini AI dapat jatah 85%, yang 15%-nya itu UE lain. Nah, di sini arah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali arah. Luar biasa di RAM. Terus lebih lama lagi yaitu saham dari NCKL. Nah, NCKL ini AI cuman dapat 5% atau sedikit banget AI di saham NCKL. Nah, tapi tetap dikasih cuan selama 1, 2, 3, 4 hari dikasih profit. Terus lebih lama lagi yaitu GTRA, teman-teman. Nah, GTRA ini AI-nya 100%. Jadi ini UE single GTRA yaitu si AI. Di sini arah 3 kali. Terus Suni. Nah, Suni ini juga AI 100%. Nah, di sini juga sempat cuan di hari pertama walaupun dibawa turun di hari kedua, tapi di hari ketiga arah lagi. Terus lanjut itu saham dari BIR. Nah, BIR ini 100% juga AI. Di sini hari pertama cuan, di hari berikutnya naik. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari AI ini ngipoin banyak banget saham. Hari pertama pasti cuan, ya, menurut historis. Nah, kalau di Sola ini ya nggak tahu karena belum kan. Tapi kalau menurut historis, AI ini hari pertama selalu dikasih cuan, ya, saat dia jadi underwriter. Luar biasa sih AI teman-teman ya. Nah, kita kan lihat prospektusnya. Kalau masalah UE ini udah jelas clear bagus UE-nya. Tinggal kita lihat aja nanti prospektus dan valuasi lah untuk jadi pertimbangan lah seperti itu guys. Oke, lanjut nomor 13 ya. Kita langsung lihat aja nomor 13 dengan cepat. Nah, di sini penawar umum perdana sahamnya guys. Di sini saham ditawarkan segini yaitu 656 juta lembar. Nilai nominalnya 20, untuk harganya 100 sampai 110. Ini PBB-nya sekitar 3 atau 4 kali, guys. Nah, di sini untuk tanggal penawaran umumnya itu tanggal 3 ya maksimal ya. Mungkin IPO-nya ya minggu kedua lah di bulan depan. Nah, untuk dana yang dihimpun adalah 72 miliar, teman-teman. Nah, kita lanjut rencana penggunaan dana. Di sini sebenarnya yang lengkap nomor 27 sih. Nah, di sini guys, nomor 27. Nah, ini rencana penggunaan dana. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sekitar 70-an miliar tadi, itu 48 miliarnya itu digunakan untuk nyuntik modal ke anak ya, ke anak usahanya. Karena si Sola ini anak usahanya banyak banget, teman-teman ya. Di sini dia akan di PT nih ya, PT Solabit Bintumen, ini untuk membeli apa nih? Membeli mesin lah seperti itu untuk kelanjutan usaha dia, karena si usaha utama dari Sola ini adalah produsen aspal guys, aspal ya. Nah, terus 3 miliarnya digunakan untuk nyuntik juga ke entitas anak. Jadi hampir semua dana IPO sekitar 70 miliaran tadi itu disuntik ke anak-anaknya Sola ya, anak-anaknya Sola ya, untuk istilahnya itu biar mereka itu tambah maju. Nah, karena Sola ini sebenarnya itu adalah holding company guys, kalau menurut saya guys. Sola ini holding company, jadi dia company terus dia punya anak usaha. Nah, seperti itu banyak. Yang kerja itu anak-anaknya guys. Yang kerja itu anak-anaknya. Misalnya yang bagian konstruksi ada. Terus yang bagian aspal juga ada, yang bagian pengerjaan aspalnya ada sendiri. Jadi dia induknya aja si Sola ini sebenarnya. Makanya dana hasil penawaran umumnya itu disebar ke anak-anaknya gitu guys, nggak dipakai sendiri. Jadi udah paham ya guys, seperti itu bentukannya. Oke, kita lanjut nomor 14. Nah, 14. Nah, ini adalah struktur permodalannya teman-teman, yaitu PT Energi Indo Investama. Dia menguasai 72%. Nah, ini adalah istilahnya bisa dibilang
pengendalinya, teman-teman. Oke, terus dan ini juga anak-anak usahanya Sola ini juga punya ini guys ya. PT Solabit Terminal Bintumen ini kan anak usaha Sola, tapi dia punya sahamnya Sola. Luar biasa. Bener kan? Seperti itu guys ya. Lucu sekali. Oke, kita lanjut nomor 19 teman-teman. Kebijakan dividen, dan Sola ini mau bagi dividen itu di tahun 2025 karena dia bilang mulai tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya. Berarti tahun 2025 dia akan bagi dividen itu maksimal 35% dari laba tahun 2024. Jadi ya 2 tahun lagi lah dia baru bagi dividen. Setahun lagi lah ya. Ya 2 tahun sih kalau hitungan sekarang. Oke, kita lanjut nomor 25 teman-teman. Oke. Nah, nomor 25 guys. Nah, ini adalah pembatasan. Nah, jadi kan struktur permodalan tadi ada ini guys ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 selain masyarakat, teman-teman di sini. Mereka akan ngelok semua, teman-teman, secara sukarela selama 8 bulan. Jadi semua pemegang saham awalnya akan ngelok selama 8 bulan. Oke, lanjut nomor 41, teman-teman. Nah, 41 di sini asetnya ya, ini dalam juta ya guys ya. Berarti nanti miliar seperti itu. Di sini kita lihat ya total asetnya seperti ini, teman-teman. Dan ini agak unik ya, asetnya turun. Dari 93 miliar sekian jadi 87 miliar. Di sini kita lihat dari total hutangnya turun ya. Jadi asetnya itu turun karena hutangnya turun. Karena aset itu adalah ekuitas ditambah liabilitas. Itu sama dengan aset. Nah, asetnya turun itu kalau misalnya teman-teman lihat, oh perusahaannya kok asetnya turun. Lihat dulu yang turun apa. Kalau yang turun liabilitas ya berarti bagus, hutangnya kan turun. Nah, kalau yang turun ekuitas, nah perlu dipertanyakan ya. Ada sesuatu yang salah kalau ekuitas yang turun. Tapi ini yang turun adalah liabilitas, teman-teman. Dari 23M ke jadi 15M ini turun lumayan. Nah, di sini untuk ekuitas netonya naik dikit. Jadi hutangnya turun, ya kan? Modalnya naik. Nah, berarti bagus. Berarti perusahaan ini profitable artinya. Kayak gitu, guys ya. Nah, kita lihat di sini untuk labanya, guys. Ini ya laba tahun berjalannya. Di sini kita lihat ini Oktober ya, 10 bulan. Dan ini ada sedikit banyak guys ya. Penurunannya lumayan nih dari tahun 2022 ya, Oktober. Di sini profitnya adalah 11 miliar dan sekarang tinggal 2 miliar doang. Turun signifikan guys untuk si profit. Nah, apa yang terjadi? Apakah pendapatannya turun? Pendapatan. Oh iya guys ya. Jadi pendapatannya itu lumayan turun. Oh enggak sih, turunnya sedikit. Berarti bebannya yang naik, teman-teman. Nih bebannya naik ya. Pendapatannya turun, bebannya naik ya, makanya labanya jadi turun. Nih apa nih? Laba total beban. Oh, beban labanya naik, guys. Sini pajaknya naik ya. Wow, pajaknya naik banyak. Jadi sebenarnya untuk penjualan dari Sola ini turunnya nggak terlalu signifikan ya, dari 52 miliar ke 48 kan turunnya nggak terlalu signifikan. Tapi sampai profit laba bersihnya dia malah turun banyak banget. Ya di sini guys ya. Apa penyebabnya teman-teman ya di sini? Oh ini guys ya. Penyebabnya itu adalah di laba sebelum manfaat beban pajak penghasilan. Jadi yang bikin profitnya si Sola ini drop, ini sebenarnya pajak, teman-teman. Pajak ya. Di sini sebelum pajaknya 9 ya kan miliar, di sini 3. Jadi pajaknya yang gede. Saya agak kurang paham nih untuk hitung-hitungan pajak dari perusahaan gitu ya. Tapi agak aneh aja ya kenapa bisa naik tinggi gitu ya pajaknya, guys. Oke, kita lanjut. Tapi kalau kita lihat di sini labanya nggak turun drastis kok. Pendapatannya nggak turun drastis. Artinya dia itu proyeknya itu ada gitu ya, terus ada gitu ya. Kalau tiba-tiba pendapatannya ini turun drop, berarti dia nggak ada proyek, itu mungkin nggak bagus. Tapi yang ini masalahnya di pajak sih. Tapi kalau di pajak saya nggak tahu nih mau jelasinnya gimana. Saya nggak terlalu paham kalau masalah pajak.
Oke, kita lanjut nomor 117 teman-teman. Lihat ya 117. Nah, di sini karyawannya teman-teman, total karyawannya adalah 92. Nah, ini sebenarnya si Sola itu teman-teman ya, karyawannya 15. Namanya dia perusahaan holding, karyawannya 15 ya, mungkin bagian adminnya doang sebenarnya nggak kerja. Nah, yang kerja adalah anak-anak usahanya, yaitu PT Aspal Polimer, PT Solabit Bintumen Borneo, ini yang kerja teman-teman ya. Makanya ini karyawannya kebanyakan di PT Aspal Polimer. Totalnya adalah 92. Jadi intinya kalau teman-teman beli Sola, gini guys, teman-teman kalau teman-teman beli saham Sola, itu sebenarnya teman-teman tuh beli saham dari Giro Lupatmo 6 PT. Jadi teman-teman beli satu perusahaan dapat 6 perusahaan. Kayak gitu guys sistemnya ya. Kalau holding kan seperti itu. Oke, lanjut. Udah. Nah, kita langsung ke web teman-teman. Nah, ini adalah website dari Sola. Di sini kerjaan Sola tuh ngapain? Yaitu Aspal. Nah, ini adalah perusahaan aspal. Nah, kalau teman-teman mau ngaspal bisa nih calling dari Sola buat ngaspal komplek teman-teman nih kalau dia mau gitu. Gitu guys, jualan aspal lah bahasa seperti itu. Di sini dia juga jual namanya itu pembangkit listrik tenaga matahari juga ada di sini guys. Nah, ini servis-servisnya, instalasi pengujian, terus ada penyediaan boiler industri ya untuk bahan bakar gas minyak dan biomasa. Peralatannya teman-teman. Terus di sini juga ada pembangunan gardu induk, pembangunan pembangkit tenaga listrik surya ya, pembangkit tenaga surya. Terus ada pembangunan industri dan perpipaan. Nah, ini adalah kerjaan dari Sola. Selain dia produksi aspal, ngaspal, dia juga bisa bangun juga. Bangun pipa, bangun kelistrikan, bangun bangunan juga bisa kalau teman-teman pengen langsung di satu PT untuk ngerjain gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke bagian valuasi teman-teman ya. Di sini 31 Oktober dan kita udah setahun kan teman-teman. Kalau kita lihat di sini harganya itu 100 sampai 110, itu harga bukunya itu 27. Tadi nilai nominalnya kan 20 dan ini dapat harga bukunya 27, artinya dia naik teman-teman ya. Profit berarti. Nah, untuk harga bukunya adalah 3,6 sampai 4. Kalau di 110 dia udah 4 PBV. Jadi kalau menurut saya sih ini masih medium. Ya, nggak mahal juga, nggak murah juga. Nah, untuk pernya itu tinggi banget guys, 112. Nah, itu mungkin terjadi karena kenaikan pajak tadi. Pajaknya naik, labanya jadi turun. Kalau labanya turun, berarti pernya naik kan gitu guys. Jadi kelihatannya mahal. Nah, semoga aja nanti di kuartal-kuartal berikutnya pajaknya nggak segede itu ya. Mungkin seperti itu guys. Ya, pernya ini tinggi, berarti mahal guys. Terus di sini untuk hutangnya aman, cuma 21%, untuk ROE-nya jadi kecil ya, karena profitnya itu, net profitnya drop. Padahal penjualannya hampir sama gitu guys, dari tahun lalu. Nah, IPS-nya di bawah 1. Nah, kalau kita lihat dari valuasi, ini bisa dibilang termasuk mahal teman-teman ya. Karena pernya tinggi, ROE rendah, dan PBV juga udah di atas 3. Ya, kalau untuk perusahaan IPO ya mungkin masih medium lah. Tapi kalau udah listing, nah ini mahal. Nah, kita lihat sih untuk market cap itu kecil banget guys. Sekitaran 288, 260 sampai 280 miliaran aja. Jadi bisa dibilang ini saham yang enteng ya, saham gorengan lah bahasa seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya gimana nih? Untuk kesimpulannya harusnya sih ini ikut teman-teman. Kenapa? Karena WAI menurut story bagus. Yang kedua, perusahaan nggak ada masalah, cuman memang profitnya aja ya turun gitu ya karena pajaknya tadi. Nah, terus yang ketiga, perusahaannya juga prospeknya lumayan cerah teman-teman karena dia perusahaan aspal, pembangunan seperti itu guys. Terus yang keempat, ya valuasinya nggak terlalu mahal juga, ya masih standar lah kalau untuk saham IPO. Jadi kesimpulannya fix nih, saya akan ikut guys untuk si IPO ini. Nah, untuk jumlah pembeliannya nanti kita akan info di video saat dia itu udah penawaran umum seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu aja info dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.